Shalom saudara-saudara, selamat Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita akan mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari sepanjang 1 minggu dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Namun sebelum kita tiba kepada rangkuman, mari kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran-Mu saat ini, membutuhkan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami. Terangi kami sehingga firman dan setiap kata yang kami dengarkan melalui pelajaran sekolah Sabat ini akan menguatkan kami dan memotivasi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baru saja kita lalui 1 minggu mempelajari satu pelajaran yang sangat indah. Kita sedang diajak memiliki pemahaman, memiliki kerinduan, memiliki cara pandang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, melihat orang melalui penglihatan Yesus. Menilai orang dari cara Yesus menilai. Melayani orang lain seperti Yesus melayani. Artinya sekarang ini kita mau tempatkan diri kita, posisi kita sedang melihat dari cara pandang Yesus Kristus terhadap orang lain. Kenapa ini penting, saudara-saudaraku? Karena seringkali terjadinya benturan, terjadinya kegagalan, terjadinya konflik dan lain sebagainya dalam hal pelayanan dan juga di dalam hal penarikan jiwa, oleh karena kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Kristus. Saudaraku, mari kita lihat ayat hafalan kita di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ingat kepada siapa Yesus berbicara ini? Mereka adalah nelayan, penjala ikan. Manusia hanya melihat sebatas sebagai seorang penjala ikan. Tetapi sekarang, pada waktu Yesus melihat mereka ini, Yesus mau menjadikan mereka penjala manusia. Oh, luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang cara pandang kita harus lebih luas. Cara pandang kita menembus jauh ke depan. Melihat sesuatu tidak sebatas perasaan kita. Melihat sesuatu tidak sebatas kemampuan pandangan kita. Sekarang kita mau lebih luas lagi, lebih hebat lagi. Kita mau pandangan kita sejauh pandangan Kristus. Oh, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus adalah pemenang jiwa yang paling unggul di dunia ini. Mengapa? Oleh karena sepanjang kehidupannya di atas muka bumi ini, Yesus memiliki banyak hasil. Sasarannya ialah memenangkan jiwa yang sudah jatuh ke dalam lembah yang gelap, diangkat oleh Tuhan ke dalam terang. Kegagalan mereka mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sekarang Yesus datang memanggil mereka, memulihkan mereka. Yang tadinya mereka sudah tidak punya harapan, sekarang memiliki harapan. Nah, saya pikir ini harus menjadi satu tujuan kita yang besar
di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Pada saat kita memandang orang lain yang harusnya, kalau pandangan Kristus ialah itu orang harus diselamatkan. Ini orang harus disembuhkan. Ini orang harus ditolong. Ini orang harus dihibur. Semua yang ada di dalam pikiran kita ini, semua yang ada di dalam hati nurani kita, sebagai pengikut Kristus yang sudah diubahkan, selalu memikirkan hal-hal yang baik yang boleh kita lakukan untuk orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan orang-orang yang mau dijadikan media, yang mau dijadikan channel ataupun saluran untuk membawa terang kebenaran ini kepada orang lain, supaya orang lain ini boleh melihat kepada Yesus Kristus. Di dalam pelajaran kita ini diceritakan bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu dibawa kepadanya orang buta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini boleh menjadi satu contoh bagi kita. Di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 22, Alkitab menyatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah. Saudara-saudaraku yang kasih, di sini yang menjadi bahan pelajaran buat kita bukan hanya sekedar Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi sekarang ada orang yang membawa orang buta ini dan memohon kepada Tuhan. Inilah yang menjadi saluran berkat. Orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus dan memohon untuk mendapatkan kesembuhan. Saudaraku, apakah kita bisa seperti itu? Kita datang kepada orang yang papa, orang yang susah, orang yang berada dalam kegelapan, lalu kita tuntun mereka, kita bawa kepada Yesus. Itu yang Tuhan inginkan saat ini dari saudara dan saya. Inilah cara pandang Kristus. Artinya bahwa setiap manusia yang ada di sekitar kita, miskin, kaya, susah, senang, satu yang di pikiran kita, aku mau bawa dia kepada Yesus. Aku mau bawa dia kepada terang. Aku mau bawa dia kepada kebenaran. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita sesungguhnya. Cara pandang ilahi, cara pandang Yesus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan di sini, dengan memberi contoh kepada mereka apa artinya melihat setiap individu dari perspektif yang baru. Yesus sedang mengajar murid-muridnya cara melihat orang melalui kacamata sorga. Mantap sekali nih kalimat, saudara. Kita harus melihat semua orang di sekitar kita dengan kacamata sorga. Dan saudara bisa bayangkan betapa besarnya sukacita di dunia ini sekiranya setiap umat Tuhan melihat, memandang semua manusia di dunia ini dari kacamata sorga.
Namun saudaraku, yang terjadi terbalik. Kita dalam kehidupan ini, kita harus jujur. Sering kita melihat dari kacamata pribadi kita. Dari kacamata diri yang mementingkan diri. Dari kacamata diri yang sombong. Dari kacamata diri yang benci kepada keberhasilan orang lain. Sehingga waktu kita lihat orang-orang di sekitar kita ini, bukan membuat mereka untuk mengenal Tuhan, tetapi kadang tanpa kita sadari, kita sedang menutup pintu kepada mereka untuk datang kepada Yesus. Dan kita sendiri pun tidak masuk di dalamnya. Saudara-saudaraku yang kasih, kita perlu berubah saat ini. Mari kita lihat semua di sekeliling kita ini. Oh, ini adalah jiwa. Ini perlu diselamatkan. Dia ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Dia ini adalah harta Kristus. Sekiranya kita semua melihat sekeliling kita seperti itu. Kita berada di gereja, melihat semua orang di gereja ini adalah dari sisi positif. Bahwa mereka itu adalah milik Tuhan. Mereka perlu didukung, mereka perlu disokong, mereka perlu dibantu, mereka perlu diperhatikan, dipedulikan. Saudaraku, betapa sukacita akan tercipta di dalam kehidupan ini. Tapi bukan itu yang sering terjadi. Jujur kita dalam kehidupan ini, kita justru hanya melihat kesalahan orang lain. Mata kita ini jeli melihat kekurangan orang lain. Kita tidak senang melihat orang bahagia. Kita bahkan seperti cemburu kalau mereka bahagia. Kacamata sorga berbeda, cara pandang sorga berbeda, saudara-saudara. Sukacita sorga adalah bila mana ada satu jiwa bertobat. Begitu mahal jiwa itu bagi Tuhan. Itulah sebabnya, apakah kita memiliki pandangan Kristus di dalam diri kita? Dan pelajaran kita mengatakan mulai di mana Anda berada. Mari kita mulai di rumah. Mari kita mulai di tetangga kita. Mari kita mulai dengan keluarga kita. Mari kita mulai dengan gereja kita. Kita mulai dengan komunitas kita. Dan meluas, semakin meluas, sehingga semua terberkati. Itulah sebenarnya kerinduan Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat ini buat kita, saudara. Saudaraku, bila mana saya amati dari hari ke hari pelajaran ini, kita dihadapkan kadangkala dalam urusan-urusan yang sulit, menghadapi orang-orang yang sulit. Yesus adalah ahli dalam berurusan dengan orang-orang yang sulit. Dengan kata-kata tindakannya, dia menunjukkan penerimaan. Dia mendengarkan keprihatinan mereka secara sensitif. Dengan mengajukan pertanyaan secara bertahap, mengungkapkan kebenaran ilahi. Saudaraku, kita harus menggunakan setiap kesempatan sedapat mungkin membawa berkat kepada orang lain. Kehadiran kita bukan hanya karena keberadaan secara keuangan, bukan hanya karena harta, pengetahuan, tetapi lebih jauh pada waktu kita menggunakan hati kita ini dibukakan untuk melayani orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Saudaraku, hal-hal yang sulit sekalipun Tuhan bantu untuk dapat diselesaikan.
Ada banyak pengalaman yang bisa saya ceritakan di dalam pekerjaan Tuhan ini, menghadapi persoalan-persoalan yang cukup besar, cukup pelik. Menghadapi orang-orang yang sulit, yang sudah terbiasa dengan arogansi, terbiasa dengan ambisi, terbiasa dengan mementingkan diri, terbiasa dengan hanya untuk diperhatikan. Saudara-saudara yang kasih, saatnya kita berubah. Kemanapun Yesus pergi, ia melihat kemungkinan rohani. Dia melihat calon potensial untuk kerajaan Allah dalam keadaan yang paling tidak memungkinkan. Diberikan kepada kita salah satu contoh. Saudara, bagaimana pada waktu Yesus bertemu dengan seorang wanita yang pada siang bolong, wanita Samaria. Di satu sisi orang boleh melihat Yesus dalam salah pengertian, tetapi kita melihat bagaimana cinta Yesus kepada orang berdosa itu. Kesempatan itu digunakan oleh Tuhan merubah hidup wanita ini, dan wanita itu berubah. Dia boleh membawa satu kota untuk mendengarkan Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, jangan selalu terperangkap menilai orang dengan cara pandang kita. Nilailah orang lain itu dari cara pandang Kristus. So pada waktu kita menilai orang lain dengan cara pandang kita, mungkin yang muncul kepada kita, orang ini tidak layak, orang ini tidak pantas, orang ini tidak baik, orang ini dengan semua hal-hal yang negatif. Tapi pada waktu kita memiliki pemikiran Kristus, cara pandang Yesus di dalam hidup kita, kita akan melihat, oh ini memang orangnya sudah jatuh, sudah parah, tetapi masih punya kesempatan, masih punya harapan untuk dibawa ke dalam kebenaran. Saudara-saudara, pada saat kita memiliki pemikiran Kristus, cara pandang Yesus kepada orang lain, sebenarnya kita sedang dibangun menjadi kuat di dalam kebenaran. Pada saat saya terbuka hati saya, memperdulikan orang lain dalam kehidupannya, berbelas kasihan, melakukan tindakan kebenaran, di saat yang sama saya sedang berada di dalam pembentukan tabiat Kristus dan untuk membangun iman layak bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak ada ruginya, saudara. Justru kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik dari cara pandang manusia, dari cara pandang kita sendiri tentang orang-orang di sekeliling kita, saudara sedang diikat, sedang dituntun kepada kebinasaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bila mana kita membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya di Troas. Ayat 12-13. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa senang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Tuhan secara ajaib membuka pintu bagi Paulus untuk memberitakan Injil di benua Eropa.
dan dia tahu bahwa pintu yang dibukakan Allah hari ini mungkin ditutup besok. Memanfaatkan kesempatan dan melihat kemungkinan, ia segera berlayar ke Makedonia. Apa artinya, saudara? Rasul Paulus selalu mencari peluang, bisa berubah perjalanannya, oleh karena dia tahu, oh mungkin di sana perlu. Di dalam hidup ini, di dalam penginjilan, di dalam penarikan jiwa, di dalam bersaksi, saudaraku yang kasih, selalu ada peluang. Di sini tidak mungkin, di sana mungkin. Di sini terbuka hari ini, mungkin besok di sana tertutup. Kita harus tetap jeli melihat peluang. Karena bagi Tuhan, keselamatan adalah merupakan inti dari semua yang dibicarakan di atas dunia ini. Saudara-saudaraku, sebagai rangkuman dalam pelajaran kita, semua orang di sekitar kita mencari hal-hal yang kekal. Seperti Yesus katakan dengan tepat, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 37. Sekarang masalahnya bukan pada tuaian, tetapi kepada penuai. Saudara, bukankah satu sukacita bila mana kita mau melibatkan diri di dalam pelayanan ini? Bukankah satu kerinduan saudara untuk bisa dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan ini? Kalau belum, saudara, mari kita berubah. Jangan hanya bangun dirimu sendiri. Jangan hanya bangun rumahmu sendiri. Jangan hanya bangun akan kehidupanmu sendiri. Sebenarnya pada saat kita melakukan pelayanan ini, disitulah juga kita sedang membangun untuk diri kita sendiri. Saya mau sampaikan kepada kita, di dalam tulisan Nyonya White dalam Sign of the Times, Juni 20, 1892. Pelajaran kekal yang Yesus rindukan untuk ajarkan kepada murid-muridnya dan kita masing-masing hanyalah mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Saudara-saudaraku, itulah seperti saya bilang dari awal tadi, sekiranya mata kita ini sekarang, mata rohani kita, hati kita, melihat semua yang ada di sekeliling kita ini dari cara pandang Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah berpikir kebencian, tidak akan pernah berpikir iri hati, tidak akan pernah berpikir untuk tidak mengampuni, tidak akan berpikir untuk berselisih, tetapi yang ada adalah belas kasihan. Bolehkah kita izinkan Roh Kudus merubah hati kita yang keras menjadi lembut, hati kita yang selama ini hanya mementingkan diri, sekarang kita mau berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi kekuatan, berbagi kebenaran, berbagi semua, sehingga waktu kita lihat sekeliling kita, saudara, oh ini adalah milik Kristus, ini adalah milik Kristus. Dia perlu dibantu, perlu didorong, perlu ditarik, perlu diingatkan, dan lain sebagainya. Dan ayat yang terakhir, supaya kita diperlengkapi. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mengapa kita tidak berdoa seperti ini, katanya? Tuhan, aku bersedia digunakan untuk kemajuan kerajaan-Mu. Buka mataku sehingga aku bisa melihat ketersediaan peluang yang Engkau buka setiap hari di hadapanku. Ajari aku untuk menjadi peka terhadap orang-orang di sekitarku, dan tolonglah aku untuk mengucapkan kata-kata harapan, dorongan, serta membagikan kasih dan kebenaran-Mu kepada mereka yang aku hubungi setiap hari. Sekiranya itu menjadi doa kita, maka saya percaya, saudara-saudaraku,
kita sudah diubahkan. Dan kita layak bertemu dengan Tuhan. Dan kita bersuka membawa orang lain kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita, karena Engkau sekarang bukan lagi penjala ikan, tapi Tuhan mau jadikan penjala manusia. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Terima kasih pelajaran yang begitu indah. Buka mata kami Tuhan, buka hati kami. Buang segala keakuan, buang segala hal yang mementingkan diri, buang segala kesombongan. Tetapi biarlah kami dikenakan dengan jubah kerendahan hati Kristus. Jubah kemuliaan Kristus, agar kami boleh melihat sekeliling kami dari hal-hal yang positif untuk dapat menolong, membantu, dan menuntun mereka bertemu dengan Yesus. Datanglah Tuhan, kuatkan kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.